Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayyuhal hadirun, i'lamu anna yawmakum hadza 'idul mubarak wa ahallallahu lakumut ta'am wa harramas siyam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dengan kumandang takbir, tahmid dan tasbih yang menggema sejak tadi malam telah menandakan datangnya Idul Fitri. Idul Fitri yang kita laksanakan sekarang ini itu berbeda dengan adat istiadat yang kita sebut dengan Lebaran. Apa bedanya Lebaran dengan Idul Fitri? Kalau Lebaran, siapa saja boleh ikut Lebaran. Dia tak puasa dalam bulan Ramadan, dia tak tarawih di dalam bulan Ramadan, hatta dia tak bayar zakat fitrah, boleh ikut Lebaran. Tetapi berbeda dengan Idul Fitri. Siapa saja orang-orang yang bisa merayakan Idul Fitri, hari yang penuh dengan kemenangan pada hari ini. Malam Jumat kita tunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Ternyata hari Jumat gagal. Kenapa? Fa iza talaqtum fa alaikum bisawa'il a'zam ma'al haqqi wa ahli. Kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, kata Nabi, maka ikutlah ma'al haqqi wa ahli. Ikutlah yang benar dan yang ahlinya. Sekalipun ada orang Indonesia yang lebaran hari Kamis, Muhammadiyah hari Jumat, kita hari Sabtu. Mana yang betul? Semuanya betul. Kenapa? Ma'al haqqi wa ahli. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. 30 hari lamanya Ramadan sudah menggembleng kita. Ramadan sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Berhasil apa tidak Ramadan kita bisa dilihat pada bulan Syawal ini. Makanya makna atau arti daripada Syawal itu artinya meningkat. Apanya yang meningkat? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengutip cuplikan pendek dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tujuan daripada puasa itu adalah menjadi orang takwa. Maka salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa itu berhasil apa tidak Ramadan kita di dalam bulan Syawal ini, ciri yang pertama itu Allah berikan kriteria allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang berani berimpak ketika yang lapang ataupun susah. Saya yakin, saya percaya setiap bapak-bapak, ibu-ibu ketika melaksanakan salat tarawih ada kotak impak keliling. Menguji keimanan, menguji keikhlasan, menguji kedermawanan. Maka jikalau pada bulan Ramadan rajin berimpak, setelah selesai Ramadan tidak berimpak, maka salah satu ciri kegagalan kita di dalam bulan Ramadan. Bahwa sesungguhnya orang yang berhasil dalam bulan Ramadan itu kata Allah, takwa dia cirinya apa? Mereka yang berani berimpak. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka yang ketika lapang dia berimpak, ketika dia susah dia berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menahan amarah. Maka setelah selesai Ramadan kata Allah, wal kaziminal ghaiz. Mereka yang takwa itu mereka yang berani menahan amarahnya. Dulu di zaman Nabi para jamaah belum ada namanya Tupperware, belum ada namanya galon, belum ada namanya penampungan air. Penampungan air Nabi pada waktu itu terbuat dari kulit kambing yang sudah disamak, kemudian dibersihkan, dikeringkan, kemudian dijahit. Itu yang dinamakan dengan kirbah. Kirbah ini dijahit dengan rapi, dimasukkan air di dalamnya, maka tidak ada satu tetes air pun jatuh karena rapinya di dalam menjahit. Begitu juga orang yang wal kazibinal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Marah dia, mampu dia membalas kejahatan orang yang berbuat aniaya kepada dirinya, tetapi karena dia takwa, berhasil dalam bulan Ramadan, dia sanggup menahan amarahnya itu, amarahnya hilang seiring dengan ampunan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita ciri orang yang bertakwa, berhasil apa tidak Ramadan kita, mereka yang mampu menahan amarahnya ketika dia lagi marah. Yang kedua, yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan manusia. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita kadang-kadang sering salah memahami kata maaf. Apun di dalam bahasa Arab artinya menghapus. Selesai kita hari raya ini, keluar kita dari masjid, datang kita ke rumah tetangga, kita bersalaman, kita berminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Apa yang kita bilang? Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal fa'izin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu, menjadikan kalian menjadi minal 'aidin wal fa'izin, menjadi orang yang kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Datang kita ke rumahnya minta maaf. Tetapi begitu kita keluar dari rumah yang tempat kita minta maaf ini, rasa dendamnya sudah hilang. Itu yang disebut dengan afun. Tetapi ketika kita datang atau orang datang meminta maaf kepada kita, kemudian hanya seketika itu saja rasa dendam masih ada pada diri kita, itu belum dinamakan dengan afun. Itu belum dinamakan dengan maaf. Makanya ketika Siti Aisyah bermohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau Lailatul Qadar datang menghampiriku, apa yang aku minta kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? Berdoalah ya Aisyah, "Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Sebab makna daripada maaf itu adalah menghapus. Beda dengan ghafara.
Ghafara itu ampunan, dia tertutup. Kita istighfar, astaghfirullah, Allah tutupi kesalahan kita. Tetapi kalau kita minta maaf, maka Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Maka momentum terbaik adalah untuk saling maafkan pada hari raya Idul Fitri ini. Jikalau masih ada dendam, orang datang ke rumah kita memohon maaf, kita tidak maafkan dia, Ramadan kita artinya gagal. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bersedekah ketika ia lapang dan sempit, orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan sama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takwa dan menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah, orang yang diampuni dosa dan kesalahannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku seiman sekeyakinan rahimakumullah, pada khutbah kedua kali ini mari sama-sama kita bertakarrub dengan hati yang khusyuk, tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang penuh dengan kemenangan ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa. Sebab pada hakikatnya setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, pada hakikatnya adalah perjalanan kita menuju kubur kita masing-masing. Sebelum malakul maut hadir di sisi kita untuk menjemput ruh yang Allah titipkan di dalam jasad ini, kita sama-sama berdoa pada hari yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar. Wahai Allah yang Maha Pengampun ya Allah, pada hari yang mulia ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah untuk melaksanakan salat Idul Fitrimu ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa menzalimi diri kami. Betapa banyak kejahatan, betapa banyak kemaksiatan yang selama ini kami lakukan kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dan dosa dan kesalahan orang-orang tua kami ya Allah, mak dan bapak kami, ibu yang sudah melahirkan kami, yang sudah menggadaikan nyawa mereka demi kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Dan sudah kami besar seperti ini, kami sering lupa kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Zal Jalali wal Ikram, sebahagian kami yang hadir pada hari ini ya Allah, orang tua kami sudah meninggalkan kami. Kami tak sempat berbakti kepada mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya sebahagian dari taman-taman syurgamu. Jadikan setiap amal baik orang tua yang sudah membesarkan kami sebagai sahabatnya di alam barzah sana ya Allah. Kami jauh dari kubur mereka, kami tak bisa
berziarah kepada mereka pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kubur orang tua kami yang sudah meninggalkan kami Rodatum min riyadil jinan, sebahagian dari taman-taman syurgamu ya Allah. Jadikan setiap amal baik mereka yang sudah meninggalkan saat ini sebagai sahabatnya di alam barzah sana. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Sebahagian kami yang hadir pada Idul Fitri ini ya Allah, orang tua kami masih hidup, kami tinggalkan mereka di kampung sana untuk mencari nafkahmu di Batam ini ya Allah. Berikan mereka rezeki yang halal, thayyibah, barokah, sebagai bekal mereka beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jangan engkau susahkan mereka di dunia ini, karena mereka sudah susah membesarkan kami, mengandung kami ya Allah. Jikalau engkau wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan nyebut-nyebut namamu ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, kumpulkan kembali kami kelak dengan orang-orang yang kami cintai, dengan mak dan bapak kami ya Allah. Kami sudah rindu dengan mereka ya Allah. Kami sudah terpisah di dunia ini. Jangan engkau pisahkan kembali kelak di akhiratmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Taqabbalallahu minkum